Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Lama kita tidak bersua dalam kajian khusus, terutama live yang sudah mungkin cukup lama belum tersambung kembali. Oleh karena itu kita awali di subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kembali kesempatan untuk berkehidupan, menjalani aktivitas di hari ini, dan lebih daripada itu kita sangat bersyukur diberikan kesempatan kembali untuk berinteraksi dalam kajian keislaman spesial hari ini live. Memang tidak direncanakan khusus sebelumnya. Alhamdulillah setiap kita dapati waktu luang kita berusaha manfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesempatan pada subuh kali ini alhamdulillah masih bisa kita sama-sama mengaji dalam situasi live tersambung hari ini. Insyaallah kajian spesial hari ini kita akan membahas tentang esensi sholat. Dasar pertanyaan filosofisnya adalah sederhana, bahwa apakah setiap yang menunaikan sholat dari kalangan umat Islam mengetahui mengapa kita mesti menunaikan sholat. 5 kali yang fardu kita tunaikan, dari mulai subuh tadi kita tunaikan waktu Indonesia, tentu saja setelahnya ada zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, lalu isya 4 rakaat, subuhnya 2, 2, 4, 4, 3, 4. Mengapa kita mesti sholat? Apa manfaat sholat dalam kehidupan? Itu yang menjadi dasar pertanyaan dari kajian live kita di subuh kali ini. Insya Allah beberapa referensi kita juga akan kaji, khususnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Teman-teman langsung saja, karena waktu kita terbatas, kurang lebih kita sampai jam 6, jadi ada 40 atau 45 menit ke depan insya Allah. Baik, kita akan memulai dengan Al-Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Saya ulangi, Al-Quran surah ke-20 Taha di ayat yang ke-14. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nah, teman-teman coba dibuka dulu ya supaya tersambung dengan kajian kita hari ini melalui sumber referensi utamanya di dalam mushaf. Coba dibuka sama-sama ya. Yang saya maksudkan supaya semua ketersambungan ini ada catatannya. Jadi kalau kita sampaikan di Al-Quran, teman-teman juga buka mushaf. Yang hafal juga barangkali diupayakan sambil ditandai ya, kemudian sambil dicatat, supaya nanti ketersambungannya membuat kita semakin lebih kuat untuk memahaminya, bukan sekedar menghafalnya saja. Baik, saya pun ini saya coba bukakan ya di mushafnya. Kembali surah Thaha di ayat yang ke-14. Kalau ada mushaf yang standar di halaman 313 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah menegaskan dalam ayat ini yang pertama menghadirkan sifat ketuhanannya. Ya, ini ada fitrah yang melekat pada Tuhan yang hak, yaitu fitrah ketuhanan, yang tentu hanya dimiliki oleh Tuhan yang hak saja, Tuhan yang sesungguhnya. Maka di sini muncul satu konsekuensi logis yang sangat luar biasa. Setiap yang memiliki satu kewenangan yang melekat pada dirinya sebagai fitrah, pasti akan sangat ringan, sangat pede dalam bahasa anak sekarang untuk mengungkapkannya. Misal, kita manusia, karena kita merasa diri sebagai manusia, melekat fitrah kemanusiaan pada diri kita, saya bisa mengatakan dengan ringan sekali bahwa saya manusia dan saya seorang laki-laki. Maka dengan ringan sekali saya akan mengatakan saya laki-laki. Ya, seorang yang bukan pria misalnya, ya dia terlahir sebagai seorang perempuan, lalu kemudian mencoba berdandan seperti pria, ya, dan dia ingin mengatakan misalnya saya pria, ya tentu akan ada penentangan pada jiwanya, tidak mudah keluar di lisannya, akan melawan gejolak karena fitrahnya tidak melekat pada dirinya sifat-sifat pria. Demikian sebaliknya,
Seseorang yang tercipta dengan pria, kemudian ingin berdandan seperti wanita, ya tidak akan bisa dengan mudah mengatakan di lisannya bahwa misal saya seorang wanita, karena melekat sifat-sifat pria secara fitrah pada dirinya. Pun demikian, yang bukan manusia tentu tidak akan bisa mengatakan saya manusia. Demikian seterusnya. Kita bukan hewan, tentu tidak ada yang bisa mengatakan di lisannya misalnya saya hewan tertentu, disebutkan A misalnya kucing, atau B misalnya harimau. Tidak mungkin keluar itu karena pasti jiwanya akan bergolak, akan menolak pada puncaknya. Demikian pula yang bukan Tuhan pasti pada fitrahnya tidak akan bisa berkata saya Tuhan, karena tidak ada melekat pada dirinya fitrah ketuhanan. Nah, yang paling menarik kita akan temukan bahwa alhamdulillah yang kita yakini sebagai Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam firman-Nya begitu lugas mengatakan, begitu percaya, dirinya luar biasa, pedenya luar biasa dalam bahasa kita dengan zat dan keagungannya, laisa kamitslihi syai', yang tidak ada serupa dengannya, dengan mengatakan secara mudah dan ringannya serta lugas innani anallah, bahkan menggunakan di sini alat penguat yaitu inna. Ya, seperti kita ketahui di dalam gramatikal bahasa Arab, dari 7 disiplin ilmu itu ada, kita temukan disiplin ilmu yang kedua setelah matnul lughah itu ada ilmu nahwu. Di nahwu itu ada pembahasan tentang alat-alat yang menguatkan sebuah hukum dan informasi yang disampaikan. Jadi kalau kita ingin menegaskan, menguatkan, membangkitkan kepercayaan luar biasa, meyakinkan ya pihak kedua yang akan diajak komunikasi atau pihak ketiga yang akan diberikan informasi, maka salah satu alat yang digunakan itu menggunakan inna. Harfu nasbin, ya harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah hukum, sehingga dengan hukum itu ya dimintakan untuk ditancapkan kepada hati yang mendengar, yang menyimak, ya yang mendapatkan informasi itu, tancapkan pada hati yang paling dalam, jangan sampai merasa ragu sedikit pun. Nah, jadi ini saking luar biasanya ada sifat percaya dirinya, kekuatan sepenuhnya yang tak terbatas sampai harus menekankan ya dengan luar biasa bahwa yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, jangan pernah goyah, ya bahwa sesungguhnya nah ini langsung kembali menggunakan ya-nya ini ya mutakallim yang dirangkai ya menggunakan nunul wiqayah, ya satu perangkaian dengan huruf penguat. Jadi kalau sudah menggunakan kata innani itu menunjukkan satu kekuatan yang luar biasa, kemudian sifat percaya diri yang sangat kuat ya, dan menunjukkan kepemilikan yang sangat erat. Ya, jadi melekatkan kepemilikan pada dirinya, pada zatnya ya dengan satu kekuatan yang luar biasa dan menyampaikan ya secara total bahwa sungguh jangan pernah meragukan sedikit pun, tancapkan pada jiwa kalian yang paling dalam, sungguh hanya akulah. Ya, hanya akulah. Ya, anallah, akulah Tuhan yang hak, Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang layak untuk dipertuhankan, yang dengan konsekuensi bertuhan itu layak untuk disembah. Nah, jadi kalau kita lihat dan kita bandingkan, coba teman-teman yang muslim ataupun juga yang non-Islam yang menyimak misalnya kajian ini, boleh dilihat di kitabnya masing-masing yang diyakininya, ya kita menghormati berbagai keyakinan yang ada, kemudian coba dicek di dalam kitabnya masing-masing, adakah satu kalimat di dalamnya mengatakan misalnya, akulah Tuhan, jangan pernah meragukan aku sebagai Tuhan, ya kemudian nanti sembah aku, ya tidak ada Tuhan selain aku, sembah aku. Coba temukan kalimat itu. Ya di Islam kita sangat luar biasa bersyukur, berbahagia bahwa Tuhan kita ya itu dengan kekuatan yang luar biasa, percaya dirinya luar biasa, mengatakan dengan fitrah ketuhanannya. Ini fitrah ketuhanan yang melekat pada dirinya. Innani anallah, sungguh yakinkan pada dirimu yang paling dalam, jangan pernah engkau meragukan anallah, bahwa sesungguhnya akulah Allah. Ya Allah, la ilaha illa ana. Ya, tidak ada yang layak dipertuhankan kecuali aku. Jadi di sini mendeklarasikan yang pertama bahwa nama Allah itu, ini bukan sifat, tapi Allah itu nama yang melekat pada zat Tuhan. Baik ya? Jadi jangan berkata begini misalnya, ya Allahku, Allahmu siapa? Nah itu kalimat tidak tepat. Nah, karena kata Allah itu sudah menunjuk zat ya pada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhannya ya, yang diyakini oleh umat Islam. Namanya Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua, Tuhan semua makhluk. Ya, jadi Allah itu nama zat ya yang melekat kepada Tuhan yang hak.
Jadi bukan sifat ya. Jadi tidak tepat kalimat mengatakan Allahku namanya ini, Allahmu siapa? Tidak, bukan. Ya karena Allah itu nama Tuhan. Ya, jadi kalau kita sebutkan Allah itu sudah namanya. Nanti sifat-sifat yang melekat kepada dirinya ya kita dapati misalnya diperkenalkan dengan Ar-Rahman, ya misalnya Ar-Rahim dan seterusnya. Jadi kalau kita dapati di Quran surah Al-Isra di ayat 110, Allah mengatakan qulid Allah awid Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, qulid Allah, jika engkau memiliki satu keinginan, satu harapan, ingin berdoa, punya kesulitan, ingin meminta, maka panggil Allah, sebut nama Allah, berdoalah kepada Allah. Awid Ar-Rahman atau dengan sifatnya Ar-Rahman. Ya ayyamma tad'u falahul asmaul husna, atau jika engkau sudah mempelajari, sudah mengetahui, pilih sifat-sifat yang melekat pada zat Allah yang sesuai dengan kebutuhanmu, yang kita kenal dengan Al-Asmaul Husna. Jadi Al-Asmaul Husna itu bukan sekedar sifat biasa, tapi sifat yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keperluan-keperluan makhluk, sifat-sifat indah yang ditampilkan oleh Allah untuk mengabulkan hajat-hajat makhluknya. Misal kalau pelajar ingin memohon pada Allah dicurahkan pengetahuan, maka sebut sifat Allah yang terkait dengan limpahan pengetahuan. Al-Alim, ya Allah, ya Al-Alim. Kan? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan padaku tambahan pengetahuan. Ya Allah yang maha menguasai, maha memiliki pengetahuan yang sangat luas, tak terbatas, sangat dalam, tak terhingga. Kan? Curahkan padaku limpahan pengetahuan. Kalau ingin rezeki, sebut ya Allah, ya Razzaq. Kalau ingin diberi solusi, ya Allah, ya Al-Fattah. Demikian seterusnya. Kembali ke sini, jadi pertama ada deklarasi ketuhanan ya dengan sangat lugas, ya, tidak ambigu kalimatnya, sangat jelas, sangat lugas, dikatakan innani anallah. Ya, sungguh tegaskan pada jiwamu yang paling dalam, akulah Allah. Nah, pertama perkenalkan namanya dulu. Jadi kalau ditanya misalnya umat Islam, nama Tuhannya siapa? Allah. Ya, Allah yang langsung perkenalkan. Tidak ada yang lain. Nanti di bab tauhid kita bisa bahas ya apa keunggulan nama Allah itu, ya kemudian apa yang melekat pada nilai ketuhanan pada nama Allah itu, dan yang membedakan nama Tuhan yang hak dengan nama makhluk. Apa perbedaan? Karena tidak boleh sama. Dalam nama pun itu nggak sama, istimewa. Ya, jadi standar pertama yang dilekatkan pada fitrah ketuhanan dan yang bukan Tuhan adalah mesti berbeda total. Ya, jadi totally different, mesti berbeda sama sekali, nggak boleh ada sama. Sebab kalau ada sedikit pun kesamaan, ya maka berpotensi makhluk itu bisa menjadi Tuhan. Maka tidak boleh ada sifat Tuhan sama dengan makhluk. Termasuk nanti namanya pun ya, tidak bisa disamai. Apalagi sifat-sifatnya. Misalnya kalau manusia berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan. Ya, manusia bisa berketurunan, Tuhan nggak boleh berketurunan. Manusia misalnya hasil dilahirkan, nggak boleh Tuhan dilahirkan. Jadi nggak boleh sifat Tuhan dimiliki oleh makhluk. Maka di sini Allah mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada yang layak dipertuhankan kecuali saya saja, yaitu Allah. Nah, ini deklarasi ketuhanan. Nah, maka setelah deklarasi ketuhanan ini yakin tanpa ragu, karena kan tadi kalimatnya yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Pakai inna kan? Baik, setelah kita yakin tanpa ragu, nah objek yang meyakini tanpa ragu sehingga melahirkan ketentraman pada jiwanya dengan keyakinan itu, menghadirkan rasa aman dengan bertuhan itu disebut dalam bahasa Arab iman. Dari kata amana yu'minu. Asal kata awalnya sekali amina, dari kata al-amnu. Amana, yakin tanpa ragu, sehingga dengan yakin itu menghadirkan rasa aman pada jiwa, rasa tentram. Dengan bertuhan itu ada ketenangan. Ya, dengan bertuhan yang hak itu ada kedamaian, ada ketentraman. Nah, teman-teman sekalian, kemudian dengan itulah disifati orang yang telah yakin pada Allah tanpa ragu, ya sedikit pun, maka disebut dengan orang beriman. Jadi iman itu dari bahasa Arab, dari kata amana yu'minu. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya dalam bahasa Arab, ya aminu billah, berimanlah kepada Allah. Maksudnya yakin tanpa ragu, yang dengan keyakinan itu engkau bertuhan, engkau merasakan rasa aman, rasa tentram pada jiwamu. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata iman. Ya, iman itu dari bahasa Arab kita temukan. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kita konsekuensi yang pertama, seseorang yang telah meyakini Allah sebagai Tuhan disebut orang beriman. Oleh karena itu sapaannya dalam Al-Qur'an berubah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kan?
hai orang-orang yang telah beriman tanpa ragu sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah bertuhan kepada Allah harus pede, yakin, dan kita berupaya bertuhan itu semaksimal mungkin. Nah, karena itu supaya bertuhannya itu dengan cara yang benar sampai tiba keyakinan yang luar biasa, sampai meyakini betul bahwa Allah itu benar-benar Tuhan. Nah, maka di situ Al-Quran mengajarkan mesti belajar, ya mesti mendalami pengetahuan untuk menetapkan dan meyakini bahwa Allah Tuhan yang hak. Sehingga nanti kalau ditanya dari mana Anda tahu kalau Allah itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang hak. Kenapa tidak menuhankan selain Allah? Nanti ada ilmunya, disebut ilmu tauhid. Ya, dari mana dasarnya? Al-Quran surah ke-47. Ya, surah Muhammad SAW di ayat yang ke-19. Ya, kita akan temukan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka cepatlah engkau belajar. Cepatlah engkau punya ilmu. Ketahuilah. Dengan ketahuilah itu kalau dikembalikan ke dalam bentuk perintahnya dalam bahasa Arab dari kata alima. Ya, alima ya'lamu. I'lam fi'il amrnya, kata perintahnya. Ya, maka cepatlah engkau belajar. Nah, bahasa gampangnya begitu. Ya, cepatlah engkau belajar, cepat cari ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan pada jiwamu dengan ilmu itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau tauhidnya ingin kuat, keyakinan bertuhannya ingin kuat, kenal Allahnya dengan baik, ya belajar ilmunya. Namanya ilmu tauhid. Ya, nanti kita akan belajar. Misalnya nanti menguatkan logika kita supaya bisa dipahami secara rasional. Nah, Islam itu agama cerdas. Ya, mengajarkan kecerdasan. Pokoknya kalau berislamnya benar, pasti pintar itu. Dengan bertuhan saja oleh Quran diajarin, mesti yakin. Dari mana yakinnya? Pakai ilmu. Nah, kita bertuhan saja itu di-challenge oleh Quran. Di-challenge. Gimana bisa menetapkan Allah sebagai Tuhan? Nanti ada ayat-ayat tertentu menyampaikan pada kita. Misalnya, saya kasih gambaran. Satu, laisa kamitslihi syai', ya, wa huwas samiul basir. Ya, bedanya Tuhan dengan makhluk supaya menetapkan Tuhan yang benar. Satu, ya, dibangun dasar logika yang jelas dulu. Gak boleh ada yang sama semuanya dengan Tuhan. Sifat-sifatnya, karakternya mesti beda antara Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Ya, nanti dari logika yang dasar ini kemudian dibangun. Ya, untuk melepaskan sifat-sifat Tuhan dari yang bukan Tuhan, ya, maka turun surat Al-Ikhlas misalnya. Ya, surah yang ke-112 dari kata akhlasa yukhlisu, melepaskan sesuatu yang bercampur sehingga lahir yang bening saja. Mana sifat Tuhan yang sesungguhnya ini hanya Tuhan saja yang punya, yang bening. Yang di luar Tuhan kita hilangkan. Ya, jadi akhlasa yukhlisu, sifatnya disebut ikhlas. Maka turun surat Al-Ikhlas menerangkan, qul, katakan, huwa, yang dipertuhankan itu Allah, hanya Allah. Ahad, sifat pertamanya, nah ini dilepaskan dari yang bukan sifat-sifat Tuhan. Ahad, mesti tunggal, satu-satunya tunggal. Ya, tidak boleh bercabang. Nanti dibangun logika. Ya, di ayat-ayat lain. Misal, nanti dijelaskan di Quran surah ke-51 ayat 49. Kalau kita ngajinya insya Allah khatam, kita akan temukan langsung ayat-ayatnya terkait dengan itu. Penjelasan, bukan cocok logi ngambil ini itu tidak. Itu di Islam itu unik dan sangat istimewa. Terdisiplin, ilmunya itu interdisipliner. Jadi ada di dalamnya keterkaitan semua. Ya, setiap ayat menjelaskan. Dan dari penjelasan itu ada pencerahan secara logika, secara rasional, kemudian secara spiritual diterjemahkan dalam bentuk fisikal, itu ada semua. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang di luar Tuhan itu diciptakan berpasangan supaya engkau tahu, ya, hanya Tuhan yang tidak punya pasangan. Ya, jadi manusia berpasangan. Manusia kan ada laki-laki, ada perempuan. Jadi nggak bisa manusia jadi Tuhan. Ya. Kemudian siapa lagi? Misalnya hewan berpasangan. Ya, ada betina, ada jantan. Ya kan nggak bisa mempertuhankan hewan. Ya, kemudian ada apa lagi? Misalnya tumbuhan, ada putih karena benang sari. Ya, bahkan sifat, ada siang, ada malam. Ya, ada keras, ada lembut, ya, ada berat, ada ringan. Jadi segala hal itu dalam kehidupan berpasangan untuk menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang tidak punya pasangan. Jadi Tuhan yang hak itu beda dengan sifat makhluk. Ini ahad. Ya, Allahus Samad, yang dengan satu Tuhan, satu-satunya itu, maka terpusat kebergantungan kita. Memohon pada satu titik. Ya, ibadah pada satu titik. Ya, bayangkan kalau Tuhan misalnya lebih daripada satu, maka penataan semesta, pengaturan, sumber itu tidak akan berpusat pada satu titik tumpu. Ya, dan di surat Al-Anbiya itu lebih tegas lagi, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Lau kana fihi ma alihatun. Kalaulah dalam pengelolaan semesta ini, khususnya langit dan bumi misalnya, ya, ada Tuhan yang banyak selain tunggal, Allah, selain satu. Misalnya Tuhannya banyak gitu kan? Ya, la fasadata, tentu akan terjadi banyak konflik dalam pengelolaan semesta ini.
Anda bayangkan kalau misalnya Tuhan lebih daripada satu. Ya, di Bekasi misalnya Tuhan yang satu menginginkan ini ada hujan turun, yang satu mengatakan jangan dulu. Bagaimana kalau Tuhan beda pendapat, Tuhan berkonflik? Ya, nggak terbayang pengelolaannya. Maka Tuhan jadi tidak mudah memahaminya. Dibangunlah logika oleh Al-Quran. Nah, seperti logika dasarnya demikian. Nah, nanti lam yalid walam yulad. Tidak boleh kemudian beranak, apalagi kemudian hasil dari keturunan. Tidak berketurunan dan tidak dihasilkan dari sebuah proses persatuan yang melahirkan keturunan. Jadi sifat manusia itu menikah, berpasangan, menikah, berketurunan. Sifat manusia dilahirkan dari satu orang tua ke atasnya. Saya punya orang tua, saya seorang keturunan, gitu kan? Saya berpasangan, saya melahirkan keturunan. Nah, karena Tuhan mesti beda, sifat dasarnya tadi, kan? Tuhan mesti beda dengan makhluk, tidak boleh berketurunan, tidak boleh hasil dari keturunan, maka nggak boleh sama. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak boleh lemah. Ya, sehingga harus punya syarikat, punya penguat. Nah, jadi Tuhan harus lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Logika dasar lagi. Jadi kalau ada yang lebih lemah, ya, nah itu nggak bisa jadi Tuhan. Nah, sama ini manusia misalnya, manusia. Kemudian ada benda, apapun itu, ada kayu, ada batu, macam-macam, mau dipahat jadi apapun misalnya. Ini logika dasar ya, ini penjelasan secara ilmiah saja. Nah, ini kan yang bikin kita. Ya, saya kan nggak mungkin menuhankan misalnya meja, menuhankan tiang bendera misalnya. Ya, menuhankan apalagi misalnya dijadikan Tuhan, batu, hewan tertentu, tumbuhan, ya kan? Ya kita yang bikin, kita yang buat, kita yang tata dari bahan yang sudah ada. Ya, kemudian kita pertuhankan kan tidak logis. Kita kan lebih kuat dibandingkan benda-benda itu yang lemah. Demikian hewan misalnya, ya kan? Hewan yang kita bawa, kita arahkan, ya nggak mungkin kemudian yang lemah dipertuhankan oleh yang kuat. Yang Tuhan itu harus punya sifat lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Supaya apa? Supaya ketika kita menuntut hak kita ya kepada Tuhan, ya di antara hak itu adalah apa? Melindungi, karena yang terkuat kan harus melindungi yang lemah, minta perlindungan, minta pertolongan, maka turunlah kemudian kekuatan-kekuatan itu. Ya, kekuatan ketika kita minta pertolongan kan bukan kepada yang lemah kan, pada yang kuat. Ya, maka bagaimana mungkin makhluknya misalnya yang kuat kemudian menuhankan yang lemah di bawah makhluk itu, lalu meminta tolong kepada yang lemah, kan mustahil. Ya, secara rasionalitas kan seperti itu, ya, secara logika kan demikian. Nah, oleh karena itu, hal yang pertama ditampilkan oleh Allah di dalam konteks ini adalah mendeklarasikan ketuhanannya, kemudian memberikan dasar yang kuat dengan landasan logika yang jelas, landasan filosofis yang jelas, kenapa ia mesti Tuhan, ya, kenapa dipertuhankan, kenapa harus kemudian di-challenge dengan pengetahuan supaya yakin betul itu Tuhan. Ya, setelah yakin betul, setelah paham betul, apa konsekuensinya bertuhan kepada Allah? Nah, ini dia. Ini poinnya. Jadi saya buka dengan penjelasan pengantar ini supaya paham, ya kan? Setelah kita punya keyakinan, oh iya, berdasarkan penelusuran keilmuan dengan dasar logika, dengan pemahaman yang dibangun dengan kuat, kita bisa menyimpulkan, oh iya, Allah Tuhan yang hak, ya kan? Inilah Tuhan saya yang saya pertuhankan. Nah, ketika kita kemudian berkeyakinan, disebut dengan iman, beriman bahwa hanya Allah yang Tuhan, dengan segala macam penggalian dari sudut pandang tadi, dan menyimpulkan hanya Allah satu-satunya Tuhan. Nah, konsekuensi bertuhan itu apa? Apa yang membuktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah? Apa pembeda ya dengan yang bertuhannya bukan kepada Allah? Pembuktiannya apa? Kan butuh pembuktian. Ya, nggak mungkin orang mendeklarasikan sesuatu tapi nggak dibuktikan. Saya sayang sama anak saya. Buktinya apa? Ada perhatian, ada perlindungan, demikian kan? Ya kan? Ya, jadi sesuatu klaim terhadap hal lain itu harus ada pembuktiannya. Apa buktinya kendaraan ini milik Anda? Oh, saya punya BPKB-nya. Ya, apa buktinya bahwa Anda sayang pada kendaraan Anda? Oh, saya rawat. Ya, saya bersihkan, saya cuci, saya jaga dan sebagainya. Jadi klaim pada sesuatu itu butuh pembuktian. Nah, kita mengklaim bahwa Tuhan saya Allah. Saya nggak ragu, saya yakin betul. Buktinya apa? Nah, kemudian kita bertanya kan kepada Tuhan kan? Ya Allah, bagaimana cara saya membuktikan bahwa saya ini hamba-Mu, saya bertuhan kepadamu? Maka konsekuensi logisnya di sini Allah sampaikan, fa'budni. Maka bagi orang-orang yang yakin, meyakini sepenuhnya bahwa aku adalah Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan selain aku satu-satunya Tuhan, dipertuhankan olehnya, maka buktikan kebertuhanan itu dengan menyembahku, kata Allah, fa'budni, sembah aku. Nah, ini luar biasa, ya. Di sini kekuatan, kepercayaan diri, diksi yang begitu kuat, ini menunjukkan bahwa keyakinan yang dalam bahwa Allah itu Tuhan.
punya fitrah ketuhanan yang sangat murni, tidak bisa disoal dan total kalimatnya. Ini nggak mungkin bisa mengatakan demikian kalau bukan Tuhan yang sejati. Total sekali. Ya, bahasa singkatnya begini. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, akulah Tuhan yang sesungguhnya yang hak, sembah aku. Nah, coba kita cari kalimat itu dimanapun. Ada nggak kita temukan kalimat misalnya, saya adalah Tuhan yang hak, jangan pernah ragu, sembah aku. Nah, alhamdulillah di dalam Islam, di Al-Quran khususnya kita temukan ya firman Allah langsung kan, kalimatnya jelas. Ya, akulah Tuhan yang hak, jangan pernah ragu, yakinkan pada jiwamu, ya bertuhanlah padaku, sembah aku. Nah, jadi untuk membuktikan kebertuhanan kita, keberimanan kita sudah beriman, bertuhan kepada Allah, pembuktiannya dengan menyembahnya, dengan beribadah kepadanya. Itu konsekuensi pertama. Jadi ibadah itu adalah konfirmasi kebertuhanan kita kepada Allah. Ya, bukan beban. Ingat, ibadah itu bukan beban. Ibadah itu sebuah konsekuensi bahwa kita bertuhan. Untuk membuktikan klaim kebertuhanan kita, maka hal pertama yang harus kita buktikan adalah ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalimatnya jelas, sangat personal sekali. Fa'budni, maka sembah aku. Ibadahlah kepada aku. Kita tanya lagi kepada Allah kan? Ya Allah, bagaimana cara beribadah kepadamu, cara menyembahmu untuk mengkonfirmasi klaimku dalam bertuhan kepadamu. Maka langsung dijelaskan dengan sangat terang sekali. Nah, di Islam tuh kita sangat berbahagia, bersyukur, semuanya jelas, transparan. Nggak ada yang ambigu, nggak ada yang disembunyikan, bahkan segalanya dijelaskan secara teknis. Ya, bertuhan, ini klasifikasinya, pelajari oleh akalmu dengan pengetahuan, dengan jelas. Silahkan dikomparasikan. Ayatnya banyak sekali nanti. Kita bisa pelajari. Nah, bagi teman-teman yang non-Islam, tertarik dengan Islam, boleh belajar. Di Islam tuh nggak ada paksaan dan nggak boleh paksa orang. La ikraha fid din, nggak boleh memaksa orang ya untuk masuk ke dalam Islam, untuk bisa bertuhan Allah, ya memahami Islam dipaksa itu nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin, menghormati keyakinan orang lain. Ya, tapi kalau Anda ingin belajar, itu ditampilkan secara terperinci. Ingin kenal Allah, mengapa Tuhannya Allah bukan yang lain? Ini ada penjelasannya, ini ada disiplin ilmunya. Dipelajari dan di-challenge, ya sampai punya keyakinan yang benar. Ya, di saat Anda memilih pun, ya dihormati pilihan itu, tapi nanti konsekuensinya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika kembali ya kepada Tuhan kita yang hak. Kembali ke sini supaya tidak terlampau jauh. Fa'budni, maka sembah aku. Kita bertanya lagi, ya Allah, bagaimana cara menyembahmu untuk membuktikan kebertuhananku? Wa aqimis sholata lidzikri. Dan buktikan cara menyembahku itu dengan menunaikan sholat. Untuk mengoneksikan dirimu kepada aku. Itu. Runtut ya, runtut sekali. Nah, jadi sholat itu, jawaban dari pertanyaan dasar kita di awal kajian tadi, sholat itu adalah konfirmasi kebertuhanan kita kepada Allah. Pembuktian penyembahan kita, ibadah kita kepada Allah yang menunjukkan kita bertuhan. Jadi sholat itu bukan sekedar formalitas. Kita menunaikan ibadah, ya, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tidak hanya demikian. Ya, tapi sholat itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa kita bertuhan. Nah, makanya komentar Nabi singkat dan padat ya terkait hal ini. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Ya, pembeda antara orang yang sudah beriman kepada Allah, yang meyakini Tuhannya adalah Allah, dengan yang belum meyakini Tuhannya adalah Allah. Ya, apa pembedanya? Adalah as-salat. Ya, salat. Jadi kalau meninggalkan salat, nah konfirmasi kebertuhanannya belum clear pada dirinya. Oleh karena itu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang mengklaim keislamannya dengan jelas, setelah dia berkeyakinan kuat ya bahwa dia menemukan Tuhan yang sejati dengan persaksian pada dirinya, dia merasakan, mendengar informasi, merasakan, meyakini dengan kuat, nah itu disebut dengan syahid, saksi. Makanya definisi saksi itu kan ya mengalami, merasakan, melihat, mendengar ya pada peristiwa, dengan nah, kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, tapi kita merasakan ya kehadirannya. Kemudian mendengar firman-firmannya, meyakini dengan pengetahuan, mendalami dengan dasar ilmu. Setelah yakin betul, nah kita bersaksi bahwa sungguh ini Tuhan yang hak. Makanya disebut syahadat, persaksian. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan
yang layak untuk dipertuhankan dan disembah kecuali Allah saja. Hanya Allah. Nah, cara bersaksinya dengan cara bagaimana? Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan dengan terang bagaimana kita bertuhan kepada Allah. Caranya seperti apa? Ya, dengan membuktikan kebertuhanan itu dalam konteks kehidupan kita. Bagaimana caranya? Nah, maka setelah syahadat itu pokok keislaman. Setelah syahadat, bagaimana konfirmasi kebertuhanan itu dengan mendirikan sholat. Nah, karena itulah dalam syahadat, urutan sholat itu setelah syahadat. Dalam rukun Islam, dasar keislaman. Ya, setelah kita bersyahadat, rukun Islam kan ya, satu bersyahadat kan, syahadatain, setelah bersyahadat, mengkonfirmasi kebertuhanan kita kepada Allah, langsung sholat. Urutan keduanya sebagai pondasi. Nah, kenapa kemudian sholat itu ya menjadi dasar ibadah awal kita kepada Allah? Jawabannya sederhana, untuk mengkonfirmasi kebertuhanan kita kepada Allah. Jadi keislaman itu punya pondasi dasar. Ya, dasar pertama yang bersyahadat. Setelah bersyahadat sudah secara formal dia muslim. Di lisannya berkata, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah secara formal muslim. Nah, apa pembuktiannya bahwa dia benar-benar muslim, muslim yang sejati, yang benar, bertuhannya kepada Allah? Dibuktikannya lewat apa? Salat. Makanya komentar Nabi sederhana, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Ya, pembeda antara orang yang sudah bertuhan kepada Allah dengan yang belum bertuhan kepada Allah adalah salatnya. Jika dikerjakan, konfirmasi dia sebagai mukmin, insan beriman. Nah, jika tidak mengerjakan salat, maka mengkonfirmasi bahwa dia belum beriman yang sejati. Baru klaim di lisan, baru formalitas mengucapkan dengan lisan. Ya, belum sampai ke jiwanya, belum tembus ke jiwa sehingga serius dari jiwa ini dipancarkan ke tubuh untuk membuktikan. Ya, baru klaim di lisan. Itu ada di Quran, misalnya di Al-Hujurat surah 49 di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Ya, katakan pada orang-orang Arab Badu yang datang kepada Nabi. Jadi ada Arab dari padang pasir datang kepada Rasulullah. Ya, mereka mengatakan, ya Muhammad SAW, kami telah beriman. Ya, beriman menggunakan diksi iman, artinya bertuhan kepada Allah dengan sesungguhnya, klaimnya di lisannya. Maka turun jawaban dari Allah, qul, katakan pada mereka yang telah mengklaim dengan lisannya itu, lam tu'minu. Kalian belum beriman sejati kalau hanya diungkapkan dengan lisan. Itu baru formalitas. Formalitas apa? Walakin qulu aslamna. Katakan kami telah berislam. Formalitas masuk Islam. Formalitas berislam. Jadi secara formal, ya kita mengatakan dengan lisan kita 2 kalimat syahadat. Makanya kalau ada non-Islam misalnya, teman-teman nonis kalau ingin masuk Islam, dimulai dengan pengucapan syahadat, ikrar dulu. Ya, ikrar. Itu pun lebih bagus didahului dengan pengetahuan dulu, ya, sampai meyakini betul, belajar dengan baik, sampai yakin, tidak ada paksaan. Karena nggak boleh dipaksa. Ya, yang halus nggak boleh, apalagi yang kasar. Ya, jadi kalau ada yang kasih iming-iming supaya masuk Islam tuh nggak boleh. Ya, harus betul-betul dengan kesadaran, keyakinan yang kuat, kemudian masuk Islam. Nah, kalau sudah masuk Islam, bagaimana cara memantapkan keislaman itu? Ya, walam mayadkhulul imanu fi qulubikum, sementara yang di lisan itu belum masuk ke hati. Maka masukkan ke dalam hati, di lisan, dari lisan turun ke hati. Ya, tembuskan kepada jiwa sampai yakin di jiwa ini. Diikat dengan kuat, ikat supaya terikat keyakinan itu pada jiwa kita, pada kolbu kita. Nah, ikatan kuat itu disebut aqadah. Sifatnya disebut akidah. Makanya nanti ada pelajaran akidah Islam. Bagaimana mengikat syahadat itu supaya kuat pada jiwa dan tidak lepas. Nanti ada ilmunya disebut ilmu tauhid namanya. Baiknya setelah melekat di sini dibuktikan, dipancarkan pada seluruh tubuh untuk dibuktikan saya bertuhan. Maka bagaimana caranya? Masuk pokok Islam yang kedua yaitu salat. Dikenal dengan rukun Islam kan yang 5 itu. 1 syahadat, kedua apa? Salat. Jadi kalau ditanya pertanyaan dasarnya, kenapa saya salat? Kenapa Adi Hidayat Anda mesti salat? Saya jawab, salat itu membuktikan kebertuhanan saya kepada Allah. Salat itu pembuktian bahwa saya bertuhan. Siapa Tuhanmu? Allah. Saya buktikan bertuhan kepada Allah itu dengan menunaikan salat. Jadi runtut di Islam itu begitu. Ketika ada Tuhan, pembuktian Tuhan itu apa? Akidah itu pembuktiannya apa? Beribadah. Nah, beribadah bentuknya apa? Salat. Makanya kalau kita diminta beribadah, salat khususnya, ya itu konfirmasi kebertuhanan kita. Itu dasarnya. Jadi kalau nanti ada anak-anak bertanya, Mama kenapa sih mesti sholat? Ya kan? Papa kenapa sih mesti sholat? Jawaban pertama yang ditampilkan di Al-Quran sederhana. Nah, sholat itu adalah bukti bahwa kita punya Tuhan. Ya kan? Nah, cara kita bertuhan, membuktikan bahwa kita punya Tuhan, Tuhan kita Allah itu dengan menunaikan sholat. Ya, sama.
dengan ditanya misalnya, Ananda apa buktinya kalau papahnya si fulan? Ya kan? Nah, saya misalnya ada anak saya tuh, ya kan? Namanya Amil, si anak pertama. Ditanya orang, Amil apa buktinya kalau Amil anaknya Ustadz Adi? Ya kan? Maka apa jawabannya? Buktinya bahwa saya anaknya Ustadz Adi, bahwa misalnya, saya dilahirkan sama istrinya Ustadz Adi. Saya ya misalnya secara genetik tersambung dengan Ustadz Adi. Nah, saya juga membuktikan bahwa saya patuh kepada Ustadz Adi sebagai ayah. Maka saya mencium tangannya, saya panggil beliau ayah, ada kepatuhan, ada ketundukan. Ya, bukti bahwa anak itu punya orang tua, ya adalah kepatuhan anak kepada orang tua kan. Bukti orang tua punya anak adalah kasih sayang dari orang tua kepada anak. Salah satu pembuktiannya demikian. Jadi ada unsur kepatuhan. Nah, unsur kita yang menetapkan bahwa kita adalah makhluk yang bertuhan, pembuktiannya adalah kita menyembah, kita beribadah, ya. Dan dibuktikan ibadah itu lewat apa? Sholat, bentuknya sholat. Jadi supaya orang tidak kreatif. Jadi kalau Tuhan tidak menjelaskan bagaimana caranya, nanti orang-orang akan berkreatif. Satu mengatakan begini, satu mengatakan begitu. Ya, harus diatur. Untuk menunjukkan Tuhannya benar, dimanapun semua mesti sama. Seperti itu ibadahnya. Ya, makanya dalam sholat kita, alhamdulillah, dari caranya sama semua. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Bacaannya semua sama, bahasanya semua sama. Ya, nggak ada misalnya kita di Indonesia, lalu yang di Afrika misalnya sholatnya beda dengan bahasa Afrika, tidak. Untuk menunjukkan risalah ini benar. Ya, makanya kita bisa simpulkan, nggak mungkin ada manusia bisa bikin seperti ini. Nggak bisa ngarang-ngarang. Ya, nggak mungkin Nabi Muhammad SAW itu mengarang sendiri gerakan sholat, kemudian bacaan sholat itu mustahil. Semua yang dikarang manusia pasti tidak akan mudah diterima oleh manusia yang lain. Dan ada sifat bosan. Ya, semua yang dikaryakan oleh manusia tidak akan mudah diterima. Pasti ada sifat bosan, ada sifat pertanyaan, ada pertanyaan yang tidak akan terjawab, ada kegelisahan. Kenapa mesti begini? Itu nggak ada jawabannya. Di Islam tuh dibalik. Coba tanyakan, diminta tanya tuh. Untuk dicari, kenapa sholat, kenapa zakat, kenapa puasa, apa hikmahnya, kenapa Tuhannya ini. Di-challenge dan dijawab oleh Qurannya, dijawab oleh kitabnya. Jadi kembali teman-teman sekalian, jadi jawaban dasar dari pertanyaan mengapa kita sholat, ya maka jawaban dasarnya secara filosofis, ya secara paling mendasarnya, paling pokoknya adalah mengapa saya sholat, mengapa Anda sholat, mengapa kita sholat, untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Itu dasarnya. Nah, ini jawaban akidahnya, jawaban pokoknya. Lalu pertanyaan keduanya lagi, ya kalau saya sudah menunaikan sholat, ya kan, dan saya terkoneksi dengan kebertuhanan itu, wa aqimis sholata lidzikri, supaya dengan menunaikan sholat itu kamu terkoneksi kepadaku, kata Allah, ya kan, dan dengan itu kamu terkoneksi dengan sifat kebertuhananmu, ya, kepadaku. Itu kata Allah jelas ya di Quran surah ke-20 Toha ayat 14. Lalu kita bertanya lagi, ya Allah, dengan konektivitasku itu kepadamu, kebertuhananku kepadamu, aku tunaikan sholat, apa manfaatnya? Ini pun dijawab lagi, kan? Apa yang aku dapatkan ketika aku menunaikan sholat itu dengan bertuhan kepadamu? Apa manfaatnya? Jadi yang pertama, jawaban dari mengapa kita sholat. Yang kedua, apa manfaat sholat itu ketika aku terkoneksi padamu, aku bertuhan padamu, dan dibuktikan dengan sholat. Apa konsekuensi dari itu semua yang aku dapatkan? Itu Allah jawab secara runtut detil dari urutan-urutan kehidupan di dunia sampai di alam kubur sampai di akhirat. Jadi semua perjalanan kehidupan manusia dari sejak ia di dunia dengan manfaat bertuhan kepada Allah itu, dengan menunaikan sholat apa manfaatnya, di alam kubur seperti apa, sampai di akhirat pun seperti apa saat kita mengalami perjalanan kehidupan itu. Ya, secara spiritual tentu kan kita meyakini ya, setelah meninggal di dunia ini ada alam baru yang akan kita masuki, pintu gerbangnya kematian. Jadi bagi umat Islam, kematian itu pintu gerbang saja untuk pindah ke alam berikutnya. Jadi biasa saja gitu, nggak usah takut meninggal, nggak usah takut wafat. Ya, menakuti sesuatu yang pasti terjadi itu buang energi. Yang terbaik itu orang cerdas itu mempersiapkan. Ketika itu terjadi, persiapannya apa? Ya sama dengan Anda. Ya misalnya ada waktu pernikahan tuh kan, nggak usah takut pernikahan kan. Ya, babnya adalah pertanyaan dasarnya apa persiapan saat nanti menikah. Sama dengan ujian. Ya, teman-teman, adik-adik, kawan-kawan mahasiswa, ketika akan ujian kan nggak usah takut ujian karena memang akan dihadapi. Ya kan? Ya, babnya pertanyaan dasarnya adalah apa bekal yang saya siapkan menghadapi ujian itu. Begitu ujiannya tiba, saya siap, kan poinnya itu. Ya, teman-teman yang sedang sekolah, sedang kuliah, kan pasti melewati bab ujian kan untuk lulus kan.
Ya kan? Nggak boleh ada bab takut. Yang ada itu persiapan. Konsekuensi logisnya mau takut mau enggak kan akan kita lalui kan. Jadi yang paling dasar analisis cerdasnya adalah bagaimana mempersiapkan supaya saat waktu ujian tiba itu kita siap. Sama kematian juga nggak usah ditakuti. Kematian itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan baru. Pertanyaan dasarnya, bekal apa yang kita siapkan ketika waktu itu tiba dan pindahlah ke alam yang baru. Nah, sholat itu membawa sebuah konsekuensi yang indah, membawa satu harapan yang kuat, janji yang mengikat bahwa setiap tempat yang kita alami, sholat itu memberikan manfaat kepada kita. Baik di dunia, pindah tempat kepada yang baru di alam kubur ada manfaatnya, pindah tempat terakhir setelah alam kubur, kita yakin ada kehidupan baru yang abadi, itu pun ada manfaatnya. Baik, nah sekarang bagaimana pembuktiannya? Dijelaskan lagi, Allah harus menjelaskan, kan Allah sebagai Tuhan. Allah yang minta kita sholat, Allah punya kewajiban menjelaskan. Nah indahnya dalam Islam, kalau kita ngaji lagi, itu jelas semua. Baik, yuk kita buka lagi. Baik, saat hidup di dunia misalnya, dibuat dasar umumnya nih, sampai kita kembali. Kita buka di Al-Baqarah dulu ya, di ayat ke-45 sampai ayat ke-46. Jadi di sini dasar dari filosofisnya kita temukan, pemahaman rasionalitasnya kita temukan, mengapa kita bertuhan, mengapa namanya Allah, gitu kan? Terus konsekuensi bertuhan itu dengan beribadah, ibadahnya caranya bagaimana, namanya sholat. Ya, jadi dasar pertanyaan pertama sebetulnya kalau konsisten pada jadwal kajian kita dengan topiknya mengapa kita sholat sudah terjawab. Gitu kan? Bagian pertamanya yaitu untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Nah, bagian topik keduanya, apa manfaat sholat ini? Nah, ini yang seringkali dibawa dalam konteks kehidupan kita. Kenapa sih saya sholat? Manfaatnya apa sih? Gitu kan? Nah, selain manfaat tadi, ya secara filosofis, ya dasar kebertuhanan, apa manfaatnya bagi kehidupan? Dijawab di Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46. Kita mulai dulu bahas wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yuk dibuka lagi surat Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai dengan ayat ke-46. Saya sengaja teman-teman sekalian menghadirkan mushaf juga di sini supaya nanti kalau Anda mencari, nah Anda bisa langsung dapati. Terus teman-teman yang non-Islam juga kalau misalnya mau cari mushaf Al-Quran, pengen belajar langsung dilihat juga bisa. Langsung dapat, kemudian dicari ya. Nah di sini di halaman ke-7 di mushaf standar kita dapati di ayat ke-45. Wasta'inu, ya, dan mintalah solusi. Mintalah pertolongan jika engkau sedang menghadapi beragam situasi yang sulit, yang pelik, masalah yang tidak mudah, atau bahkan yang dianggap mudah pun. Kadang secara fitrah kan kita ingin mendapat pertolongan, ingin dapat perlindungan. Ya, makanya fitrah kita di lisan kadang suka refleks mengatakan, misal kita keluar tiba-tiba gelap kan, terus kan lisan kita langsung mengatakan ya Allah gelap. Kan gempa bumi itu, wah gempa bumi. Fitrah akan keluar menyebut nama Tuhannya ya Allah gitu kan, ya Allah gitu. Yang menarik pernah ada satu situasi umat ibadah lain ya di agama lain, yang non-Islam sedang ibadah mereka gitu, tiba-tiba kemudian ada gempa tuh, itu kalimat yang keluar di lisannya kalimat Allah, Allahu Akbar, di fitrahnya keluar. Itu sangat menarik sekali. Jadi singkatnya pada dasarnya manusia ini adalah makhluk yang memang tercipta untuk bertuhan. Ya, pembuktiannya adalah apa? Dalam beragam situasi yang dihadapi ada panggilan jiwanya untuk memohon pertolongan kepada yang lebih kuat. Makanya ada fitrah, cenderung bertuhan, cenderung meminta kekuatan, cenderung minta dibantu. Ya, nah fitrah itu direspon oleh Allah melalui skema sholat tadi. Ya, maka dari fitrah kita yang diciptakan lemah ini bergantung kepada yang kuat. Nah, mengapa diciptakan demikian? Untuk membangun kesadaran bahwa kita ini punya Tuhan, kita ini hamba. Maka dalam setiap situasi normal kita akan minta sesuatu. Ya, walaupun dalam kondisi kita merasa dalam situasi secara sosial kuat, misalnya punya kedudukan, ya presiden, ya sekuat apapun perangkat organiknya sebagai seorang presiden, tetap melaksanakan tugasnya ya berdoa, minta sama Tuhan, minta kemudahan, minta kekuatan untuk menunjukkan bahwa tetap ya seorang presiden pun seorang makhluk, seorang hamba Tuhan. Ya panglima tertinggi, jenderal yang hebat, jenderal perang nggak pernah kalah, tetap ketika akan dihadapkan pada medan pertempuran atau bahkan peperangannya. Ya, kalau pertempuran kan singkat, peperangan kan panjang. Apapun itu dia akan meminta.
Ya, pahlawan kita yang dulu ya berperang menjaga kedaulatan negara, ya, dia berusaha berjuang kuat mempertahankan kedaulatan, ya, kemudian mencapai kemerdekaan. Itu kan kalimatnya kalimat Tuhan yang dibawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini minta pertolongan. Ya, jadi di sini bertuhan itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa kita ini makhluk yang lemah, butuh kekuatan. Nah, dengan bertuhan kita minta kekuatan. Ya, pada dasarnya kan orang-orang yang dalam tanda petik ya minta kekuatan kepada unsur benda, baik ke tanah, ke benda lain, keris misalnya, ke pohon, ke macam-macam. Dia kan sedang mencari sebetulnya. Ya, secara konseptual mencari sebuah formula, sebuah format untuk bertuhan. Nah, Allah jawab ini. Ya, jangan ke benda, karena benda pun punya kelemahan. Nah, bertuhannya kemana? Cari pakai ilmu, pelajari sampai kita menemukan Tuhan, sampai menemukan Allah yang hak. Ya kan? Nabi Ibrahim diajarin cara mencari, menyimpulkan, ya, mengkonklusikan dan sebagainya. Karena itu penting, belajar logika itu penting. Untuk apa? Yang paling tinggi selain menyehatkan cara berpikir, bukti kesehatannya dia bisa menemukan Tuhan. Jadi kalau orang belajar mantik, belajar logika sampai logikanya kuat, akalnya kuat, kemudian akalnya begitu sehat, ya, ahli dalam komunikasi, ahli dalam berpikir dan sebagainya, tapi kalau belum menemukan Tuhan, itu belum sampai pada puncaknya. Ya, karena belum menemukan hakikat dirinya sendiri. Ya, hakikat kehidupan belum dia temukan. Nah, balik ke sini teman-teman sekalian, karena fitrah manusia itu butuh pertolongan, butuh kekuatan untuk memudahkan dirinya mendapatkan solusi, maka dari bertuhan itu konsekuensi pertama yang Allah sampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, dan mintalah solusi jika engkau dihadapkan pada persoalan, jika engkau punya masalah, apapun itu. Masalah kesehatan, kadang ada sakit misalnya, masalah di pekerjaan, kadang rumit misalnya, kan? Masalah di kehidupan sosial, itu masalah kan yang kita hadapi. Dan selama hidup pasti menghadapi persoalan. Interaksi itu, jembatannya itu kan irisannya, pasti ada kesesuaian. Ya, nggak mungkin. Di rumah tangga juga begitu. Kan ini beda, dipertemukan beda, harus berinteraksi. Ya, dalam interaksi itu pasti ada irisan, bertemu di tengah-tengahnya untuk menyelesaikan perbedaan dulu supaya gelombangnya sama dulu, frekuensinya sama, baru bisa bertemu kan. Ya, kalau nggak sama kan nggak bisa. Ya, jalan bersama-sama itu nggak bisa. Saya punya teman, ya kan harus kenalan dulu supaya ada frekuensi yang bisa sama, baru bisa bareng kan, jalan sama-sama, bisa ngobrol. Kan nggak mungkin Anda ketemu orang asing tiba-tiba langsung jalan bareng, kan nggak, mustahil. Pasti ada pendekatan dulu, sama dulu, auranya sama, gelombangnya sama. Nah, Allah menciptakan persoalan itu untuk apa? Selain menguatkan diri kita, memberikan ketangguhan pada diri kita, supaya memudahkan kita beradaptasi, membangun frekuensi yang sama dengan ya lingkungan sekitar yang menjadi pilihan kita untuk beraktivitas. Maka dibuat challenge demikian. Ini mesti paham. Kalau tidak nanti setiap ada masalah dikeluhkan. Nah, untuk meminta bantuan supaya dimudahkan dalam proses itu kita mohon. Maka Allah langsung perintahkan wasta'inu. Ya ayo, mintalah solusi ketika engkau dihadapkan pada persoalan, bahkan yang tidak mudah, pelik sekalipun, bisabri. Ya, cara memintanya dengan sabar dulu supaya kuat dulu. Ya, supaya ada kekuatan untuk taat dulu, kekuatan untuk sepenuhnya bersandar, kekuatan untuk bisa menerima dengan lapang. Karena ada orang yang tidak mudah, baru sedikit lihat gelap aja sudah mengeluh misalnya. Ya, baru ada sedikit menerima masalah sudah gelisah, gitu kan? Padahal masalah itu dihadirkan atas jawaban dari keinginannya sendiri. Ya, Anda ingin lulus, ada ujian kan? Anda ingin mengerjakan sesuatu, ada jembatan yang harus dilewati karena pilihan Anda jembatannya itu. Makanya ujian setiap orang berbeda-beda. Setiap Anda berdoa, minta dikasih oleh ujian. Seperti ini ujiannya. Ya, Anda minta diberikan kemudahan, kesabaran, kelapangan. Allah nanti kasih jembatannya. Bentuknya bisa apa saja. Bisa lewat penyakit misalnya. Ya, tiba-tiba anak sakit misalnya. Ya, tiba-tiba misalnya ya ada situasi di pekerjaan misalnya. Tiba-tiba ada di jalan ada sesuatu yang dihadapi yang tidak mudah. Sesungguhnya semua yang diciptakan, yang kita rasakan, kita hadapi itu adalah jembatan menuju harapan yang kita inginkan. Cara kita lewati saja, terima dulu dengan sabar. Terima dulu. Ya, yang paling penting itu kita terima terlebih dahulu. Karena mengeluh pun tidak menyelesaikan masalah. Ya, kita yang dipilih untuk menjalani itu, bukan hasilnya, tapi prosesnya. Terima dulu, ya sebagai titipan, ya dari Tuhan. Caranya dengan sabar tadi. Sabar itu menerima apa yang dihadapkan kepada kita, diberikan kepada kita dengan penuh kelapangan, dengan pikiran positif. Nah, dengan demikian hati tenang. Itu dulu. Ya. Nah, setelah tenang itu untuk mendapatkan solusinya wassalat, tunaikan salat.
Ya, tunaikan apa? Sholat. Jadi sholat itu, teman-teman sekalian, selain mengkonfirmasi kebertuhanan kita kepada Allah, ada manfaat bagi kehidupan kita untuk memohon saat kita terkoneksi. Di dzikri supaya terkoneksi dengan Allah, saat terkoneksi itu kita minta kemudahan, perlindungan, berbagai macam persoalan, kebutuhan, hajat dalam bahasa kita itu. Bahasa Arabnya hajat. Kalau punya hajat, punya apapun kita minta. Makanya isi sholat semuanya doa. Ya, sehingga disimpulkan secara bahasa oleh para ulama, as-sholat hiya doa. Sholat itu doa. Ya, doa. Apa itu doa? Doa itu adalah upaya konektivitas kita, komunikasi kita dengan Tuhan yang terkuat dengan Allah untuk memberikan kemudahan, keringanan, dan solusi atas semua persoalan kehidupan yang kita hadapi. Sekarang, apa manfaatnya bertuhan kalau Tuhan kita tidak bisa membantu kita untuk menyelesaikan persoalan kita? Ya kan? Nah, menyelesaikan itu tentu dengan caranya. Allah punya satu skema yang sangat luar biasa, yang komprehensif, sangat tahu. Bukan membawa pada keinginan kita, tidak. Ya, jadi nanti kalau kita sudah sholat, nanti ada babnya lagi. Bagaimana mengetahui kalau doa itu dijawab? Bukan keinginan kita. Ikutkan pada keinginan Allah. Kadang kita minta kan, kita minta gitu kan, Allah kasih jawaban nanti. Nah, jawaban Allah, keinginan Allah itu yang terbaik untuk kita. Jika nanti yang dijawab oleh Allah misalnya, ya, ini lebih luas nih dengan permintaan kita. Kadang bahasa manusia tidak sama dengan apa yang kita mohonkan. Maka ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Jangan dipaksa keinginan Tuhan ikut keinginan kita, itu nggak boleh. Ya, nanti hasilnya capek, malah mengeluh lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Padahal kita meyakini bahwa Allah yang paling tahu, yang maha mengerti. Ya, kenapa engkau berikan ini ya Allah? Aku kan sudah begini. Jangan. Ya, ada yang belum tahu. Nanti dijawabnya di Al-Baqarah ayat berapa? 216. Apa bunyinya? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagimu untuk memerangi. Ya, apa memerangi di sini? Konteksnya luas. Yang pertama, memerangi kemaksiatan dengan cara yang benar. Yang kedua, kalau diserang oleh orang di invasi, misalnya Indonesia nih diserang, ya ada yang mau menjajah, ada yang macam-macam. Pasti kita harus bela negara, bela. Wajib bagi kita berjuang. Makanya umat Islam itu ada, dulu Hadratus Syekh itu menghadirkan resolusi jihad untuk berjuang. Ya, membela kedaulatan, bela bangsa itu bagian dari perjuangan yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Supaya tidak mencari dunia dalam konteks itu. Nanti kalau meninggal syahid itu tinggi posisinya. Makanya beruntung satu negara yang punya masyarakat, punya rakyat mayoritas muslim. Karena di Islam itu ada doktrin, ajaran pokok, bela negara, berjuang. Ya, dan masuk dalam kategori jihad sebagai pembuktian ibadah kepada Allah. Jadi niatnya untuk ibadah kepada Allah, bela negaranya. Ya, nah ini ada konteks yang lain lagi yang dibawa dalam kehidupan. Kalaupun tidak ada serangan, tidak ada aksi militer dari luar misalnya dan sebagainya, maka berjuang melawan nafsu. Ya, berjuang melawan dorongan-dorongan negatif sehingga tetap hidup kita tampil baik. Ya, ini lawan nafsunya, lawan dorongan negatifnya. Kalau ada pejabat-pejabat, dengar ini. Ya. Mohon maaf nih. Kalau ada dorongan misalnya untuk korupsi, lawan itu. Nah, itu bagian dari perjuangan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Walaupun itu tidak mudah. Disogoknya ratusan miliar, sogoknya misalnya triliunan. Peluang korupsinya tinggi. Buktikan Anda itu muslim. Buktikan Anda orang beriman. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Lawan. Jangan diikuti. Itu kan? Sama anak-anakku ya yang sedang kuliah, sedang belajar, jangan nyontek. Kalau ada dorongan-dorongan nyontek, lawan itu, jauhkan. Itu kan? Ya sama, jangan berbuat curang, tuh jauhkan. Sama juga dengan masalah. Kalau ada yang mendorong pesimis supaya gelisah, itu kan? Dikasih masalah nangis saja gitu kan? Apakah dengan nangis selesai masalah? Tidak, Anda malah sakit, lebih nambah masalah lagi. Ya terima dulu sampai kita paham, oh, ini saya diuji itu karena begini. Ya kan? Terima dulu. Begitu terima, lakukan sholat. Ya, sehingga dengan menerima itu kan tenang dulu. Dengan ketenangan itu dibawa dalam sholat. Ketenangan awal. Dibawa dalam sholat. Nah, was-sholat, dalam sholat itu minta solusi pada Allah. Makanya saat sholat kita langsung deklarasi. Iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku menyembahmu lewat sholat. Untuk menunjukkan aku bertuhan. Sekarang aku kerjakan. Wa iyyaka nasta'in. Dan engkau berjanji. Dalam sholat itu aku akan memohon padamu solusi dan engkau akan jawab. Itu kan? Ini kan perjanjian kita dengan Allah. Kita bertuhan kepada Allah, tunaikan sholat. Itu kewajiban kita kan? Nah, apa kewajiban Allah? Setelah kita menunaikan sholat, kewajiban Allah memberikan solusi. Nah, solusinya nanti yang diberikan itu yang terbaik untuk kita. Baik itu sesuai harapan kita, keinginan begini, ataupun yang lebih baik daripada itu. Yang kadang kita pandang tidak sesuai harapan kita. Tidak, Allah kasih yang terbaik. Dulu saya pengen masuk kampus A tuh. Ya, sampai belajar kurikulumnya sebelum berangkat dan sebagainya. Tapi ternyata ketika dijawab tidak sampai ke situ.
Dikasih kampus C dulu, masuk ke kampus B. Ternyata kita paham di ujungnya, oh saya mesti ke sini karena ke depan risalah dakwahnya harus begini. Bimbingan masyarakatnya kompleks. Maka dibutuhkan ke tempat ini, tempat baru sadar di kemudian hari. Bahkan setelah kita ada di puncak yang kita bertugas itu, justru di kampus A yang kita ingin ke situ malah minta kita untuk mengajar misalnya. Kan? Malah minta kita untuk memberikan seminar dan sebagainya. Nah ini kan sangat menarik gitu. Nah, teman-teman sekalian, Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Ikutin dulu skemanya, ikutin. Takdir namanya, takdirnya ikuti. Ya. Nah, kembali ke awal tadi, maka di sini pertanyaan kedua itu terjawab. Mengapa kita sholat? Selain membuktikan kebertuhanan kita pada Allah, supaya dalam konektivitas kita itu ada solusi yang kita dapatkan. Kita berkata, iya karena abudu ya Allah. Dalam sholat katakan, engkau perintahkan aku untuk sholat, menyembahmu, aku lakukan. Untuk bertuhan aku lakukan. Wa iya karena nasta'in. Dan kau janjikan dengan bertuhan padamu, beribadah padamu, sholat padamu, engkau akan mengabulkan doaku, memberikan solusi padaku. Apa jawabannya? Ini konfirmasi lagi hadis qudsi. Kan? Jadi di hadisnya jelas disampaikan. Kan hadis itu penjelasan dari ayat-ayat Quran. Langsung Nabi diperintahkan mencontohkan. Ya kalau nggak ada contoh gimana cara sholatnya? Logikanya seperti itu. Makanya ada Rasul yang diutus, yang ditetapkan. Rasul diutus oleh Allah. Nih ajarin cara sholatnya begini. Jelaskan kalau sholat begini, ini bacaannya. Terangkan fungsi bacaan ini hikmahnya. Di Islam itu indah sekali. Indah. Jadi ada penjelasan, ada contoh langsung. Dan contoh itu pun kita bisa lacak. Secara biografi kita ketahui. Terus kemudian referensi pengetahuan itu silsilahnya jelas, sanad namanya. Yang menyaksikan ini itu situsnya masih ada. Kita punya Rasul, punya Nabi kan Nabi Muhammad, ya kan? Dari mulai sejarahnya lengkap, paling jelas sejarahnya, paling lengkap, paling banyak dikaji, paling banyak ditelusuri, paling banyak ditiru. Tempat lahirnya sampai sekarang masih ada. Tempat berumah tangganya ada, berkehidupannya ada, makamnya pun ada. Jadi nggak ada celah untuk menolak, semuanya terang sekali, jelas. Ada semua, bisa ditemukan. Ya. Kalau mau ziarah, ada. Mau salawat, ada. Nah, coba kita temukan yang seperti itu. Di konteks yang lain ya, agak-agak tidak mudah menemukannya. Ya balik. Nah, kalau nanti keyakinan kita belum mantap bahwa sholat itu sebagai solusi, dan kita baca itu, ya, maka disoal keimanannya. Ya, katanya beriman pada Allah. Ayo yakin. Ya, ditemukan di mana? Nanti di Al-Baqarah lagi, di ayat berapa? 153. Dengan kalimat yang sama pembukanya. Jadi pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang yang beriman, buktikan kau beriman. Ya, jadi kalau ada masalah itu bukan curhat di Instagram, bukan di Facebook, pakai imanmu. Terima dulu, lalu curhat pada Allah lewat sholat. Curhatkan. Ya, semua nabi-nabi itu curhat lewat sholatnya. Ada hajat mintakan. Lalu tadi kembali ke hadis qudsi, apa jawabannya? Hadza baini wa baina abdi. Wali abdi masal. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku sholatnya benar, dijawab oleh Allah. Apapun permasalahan hidupnya, apapun permintaannya, aku akan berikan jawaban yang terbaik untuknya. Solusi yang terbaik untuknya. Aku kabulkan dengan pengabulan yang terbaik untuknya. Itu hadis qudsi. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya qasamtu shalah baini wa baina abdi. Kata Allah, aku bagi dalam salat itu dua bagian antara aku dengan hamba-Ku. Yang menjadi hak Allah, jadi hak hamba. Jadi kewajiban Allah, kewajiban hamba. Wali abdi masalah, kalau hamba-Ku benar menunaikan salatnya itu benar, syaratnya mesti benar. Kalau benar, ya nanti aku berikan haknya. Idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin, kalau hamba-Ku mulai berkata alhamdulillah rabbil alamin, ya qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hamadani abdi, hamba-Ku sedang memujiku nih. Wa idza qala al-'abdu arrahmanir rahim, ya jika hamba-Ku berkata arrahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab athna alayya abdi, hamba-Ku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba-Ku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani abdi, hamba-Ku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu, kembali ke surat Thaha, kan? Wa iyyaka nasta'in, ke Al-Baqarah. Ketika hamba-Ku berikrar mengatakan, ya Allah, Engkau perintahkan aku bertuhan padamu, aku menyembahmu, aku salat padamu sekarang. Wa iyyaka nasta'in, dan Kau janjikan saat aku salat ini akan diberikan solusi, diberikan pengabulan, diberikan jawaban yang terbaik untukku, aku memohon padamu. Maka apa yang Allah jawab? Kalau Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Wali abdi, dan untuk hamba-Ku kalau benar salatnya. Nah, makanya mesti benar salat. Oleh karena itulah ada ilmu yang menjelaskan cara salat yang benar. Sampai paham, mengerti. Dalam bahasa Arab, paham, mengerti namanya fikih. Maka ada fikih salat, diajarin dari wudu, menghadap kiblat, dari mulai takbir sampai selesai. Itu. Nah, di Islam itu menariknya seperti itu. Ya,
Masal, kalau benar salatnya ini baru sampai Al-Fatihah, masal apapun yang diminta Allah kabulkan. Jadi itu manfaatnya teman-teman sekalian. Ya, dikuatkan nanti dalam riwayat-riwayat di tafsir. Misalnya ini saya buka satu kitab tafsir, ada beberapa kitab tafsir. Ini termasuk tafsir yang klasik ya. Ini Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. Ini dikenal dengan tafsir At-Tabari. Ya, ada 16 jilid. Ini jilid yang pertama. Ya, ini termasuk tafsir yang awal-awal. Ya, dari kalangan awal generasi terbaik ya, karena beliau dekat sekali jaraknya ya, jarak kehidupannya ini dengan masyarakat terbaik di awal, ke tabi'in, kemudian ke sahabat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bahas juga ini ya, dan termasuk dari penjelasan awal sejarah dan sebagainya. Di jilid pertama halaman 342, teman-teman, 342 ya. Di penjelasan Al-Baqarah di ayat ke-45. Nah, ini saya sampaikan. Beliau menyampaikan, ini menariknya ada penjelasan bahasa, penjelasan riwayat, hadis-hadis. Jadi begitu ada ayat, jelaskan lewat hadis, penjelasan bahasanya apa, riwayatnya bagaimana. Jadi ada tafsir bil ma'thur tuh luar biasa. Nah, ini nanti versi ringkasnya ada di Ibnu Katsir. Ya kan? Nah, makanya kan kita koleksi beberapa kitab tafsir tuh. Ini yang ada yang Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi misalnya, ya kan? Nah, kemudian ada lagi nanti penggalian dari yang kontemporer, yang Profesor Dr. Ahmad Zuhaili, Tafsirul Munir, dia. Nah, ini jilidnya banyak-banyak. Nah, nanti kalau ingin tahu dari sisi konteks kebahasaannya yang jadi rujukan para ulama tafsir setelahnya, ini Al-Kasyaf. Ya, walaupun secara akidah tidak harus diikuti, ya kan? Ini I'tizal, ada Mu'tazilah madhabnya, ya kan? Tapi di sini ulama sepakat tentang keunggulan kebahasaannya, metodologi kebahasaannya. Maka diambil oleh para ulama rujukan-rujukan ke kebahasaannya. Ini ada tafsir Al-Kasyaf. Nanti ini juga bisa diturunkan dalam versi ringkasnya nanti di Anwarut Tanzilnya Baydawi misalnya. Bisa diturun. Banyak sekali versinya dan ini yang cukup baik dalam tafsir bil ma'thur ya, riwayat-riwayat. Ini ada tafsirnya At-Tabari. Nomor hadis 849. Qala al-muallif rahimahullahu taala, menyampaikan muallif rahimahullahu taala, beliau juga seorang ahli hadis ya, dan memiliki banyak sekali koleksi riwayat hadis. Haddatsani bidzalika Ismail ibnu Musa al-Fazzari, dan terkait bab keutamaan salat ini telah sampai padaku, menyatakan padaku riwayat dari Ismail bin Musa al-Fazzari. Ya, kemudian nanti kalau teman-teman belajar ilmu hadis ada haddatsana, ada haddatsani, itu beda. Ya, walaupun sama-sama menyampaikan. Kalau haddatsani itu personal sifatnya, si fulan menyampaikan padaku. Kalau haddatsana misalnya menyampaikan padaku dan ada orang lain juga selain aku yang dengar, disampaikan banyak. Saya ada Adi, ada Ahmad, ada Muhammad di sini kan, disampaikan pada saya Ahmad, Muhammad, anak saya dengar. Anak saya pertama namanya Muhammad, ketiga Ahmad, ya kan? Nah, jadi dengar ini dua ini boleh disampaikan, maka saya katakan haddatsana, telah menyampaikan pada kami. Maksudnya saat disampaikan pada saya ini Ahmad, Muhammad pun hadir mendengarkan. Jelas ya? Telah menyampaikan padaku terkait topik itu, yaitu keutamaan salat, Ismail bin Musa al-Fazzari. Qala, beliau mengatakan haddatsana Al-Husain bin Rattaq. Ya. Al-Hamdani telah mengatakan pada kami, nah ada nak di sini. Berarti ada yang lain juga yang mendengar riwayat ini. Al-Husain bin Rattaq Al-Hamdani. An Ibnu Jurayj, dari Ibnu Jurayj, an Ikrimah ibn Ammar, dari Ikrimah bin Ammar, an Muhammad bin Ubaid bin Abi Qudamah. Kemudian an Abdul Aziz bin Al-Yaman, an Hudzaifah. Nah, ini sumbernya nyambung ke Hudzaifah. Hudzaifah Al-Yamani tentunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad tersambung, ya terurut, referensinya jelas. Jadi di Islam itu ada referensi. Ya nggak bisa kita bicara agama menurut saya. Menurut saya begini. Menurut Anda siapa? Apakah Anda penting dalam Islam kan? Ya, saya kadang-kadang suka ini tuh kalau ada menurut saya siapa? Anda siapa? Anda penting dalam Islam sehingga harus menurut Anda. Tidak, dalam Islam itu mesti ada referensi, ya. Jangan sampai menurut saya gitu. Menurut saya itu nggak bisa. Dalam Islam itu harus ada dasarnya, referensinya apa, ya, dalilnya, dan memahami dalil itu ada ilmunya lagi. Multidisiplin, nggak bisa. Ini ada dalil, lalu Anda pahami dengan pikiran Anda, nggak bisa. Menurut pendapat saya nggak bisa. Anda siapa sampai Anda berpendapat? Kualifikasi ilmunya bagaimana? Gitu ya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi makanya agama ini dijaga dengan apa? Referensi, namanya sanad. Nah, kalau nggak ada sanad, orang nanti akan berkreasi mengatakan apa saja. Ya, makanya kalau ada konten kreator, ada orang berkata bicara agama, menurut saya, nah itu diabaikan saja. Kita punya babnya itu, ya. Al-isnadu minad dini laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Referensi beragama itu bagian dari pokok beragama itu sendiri. Kalau tidak ada referensi,
nggak ada pemahaman yang terukur, yang tersambung pada pemahaman sejati. Apa pemahaman sejati itu? Namanya sanad ilmu, ya kan? Ya, sanad ilmu. Jadi memahami dari ini sampai ke Nabi. Dan seperti ini. Ya, jadi hadisnya kadang benar. Ali bin Abi Thalib itu pernah berkomentar, ya, kadang kalimatul haqq urida bihal al-batil. Kadang-kadang kalimatnya seperti benar tapi salah gitu ya. Kenapa? Karena mengutip dalil, memahami dalilnya salah. Jadi nggak cukup dengan begini, ini hadis sahih. Berdasarkan hadis, iya hadisnya sahih, tapi pemahaman Anda terhadap hadis itu tidak sahih. Ya kan? Qala Rasul, qala Allah, betul. Qala Allahnya betul, tapi memahami qala Allah itu bagaimana? Nggak bisa dengan persepsi sendiri. Ya, nggak bisa dengan persepsi sendiri. Memahami hadis nggak bisa dengan pendapat sendiri. Cuplikan hadisnya, kutipannya benar. Benar hadisnya begitu, tapi memahaminya bagaimana? Nah, ini kita dijaga dengan disiplin ilmu yang jelas. Ada kitab ulamanya tersambung semua, namanya bersanad. Ya, nggak putus tuh. Yang disebut salaf itu terhubung dari kita kan kholaf sekarang. Salaf itu kan dua generasi awal tuh, sampai tahun 200 lah. Ya, dari sahabat sampai ke tabi'in, abad kedua hijrah, itu tersambung ke situ semua. Ini di antara tafsir yang tersambung. Sanadnya tersambung pada Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, qala, beliau menyampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazzabahu amrun, ya, faza'a ila shalah. Apabila beliau dihadapkan pada satu persoalan, satu masalah, faza'a ila shalah, maka beliau bergegas menunaikan salat. Jadi boleh teman-teman kalau sedang punya persoalan, kan? Ada masalah apapun, ambil wudu, kemudian salat. Ya. Atau bertepatan dengan waktu salat. Makanya semua salat ulama menyebutnya hajat. Ya, hajat. Salat hajat itu apa? Salat hajat, salat yang ditunaikan untuk memohon keperluan kita kepada Allah. Sifatnya bisa dua. Di waktu-waktu yang wajib, ya, maka kadang kan kita merasa nggak punya persoalan tertentu, tapi tetap aja sebenarnya punya masalah. Nah, dalam sholat pokok itu minta solusi pada Allah. Kalaupun kita masih bingung, kalimat-kalimat yang kita baca itu sudah doa sendiri, sudah diukur. Allah sudah maha tahu, makanya disiapkan kalimat-kalimat yang jelas. Ya. Nah, kalau di luar situasi itu kita punya masalah, langsung ambil wudhu, sholat. Sholat apa yang namanya hajat? Nah, apa niatnya? Sholat hajat itu sesuai dengan konteksnya kita menunaikan. Misalnya apa? Habis wudhu nih, masuk masjid, tahiyatul masjid. Dalam tahiyatul masjid kita tunaikan hajat. Atau nggak ke masjid, di rumah, waktunya duha, sholat duha. Wudhu, selesai, kemudian kita sholat. Ya, niatnya sholat duha untuk menyampaikan hajat kita. Maka sholat hajat bentuknya dalam duha. Ya, atau yang lain dicontohkan sahabat, bukan waktu duha dan sebagainya. Ya sudah, sholat wudhu. Begitu selesai wudhu, kemudian sholat langsung. Apa sholatnya? Menyampaikan hajat. Bentuknya apa? Sholat wudhu. Niatnya apa? Sholat wudhu, sholat duha, bisa. Mutlak, bisa. Nah, jadi ini dalilnya dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Jadi kalau ada istilah salat hajat, ya benar semua salat itu hajat. Kapan ditunaikannya? Ya, bisa terkait salat fardu, bisa yang sunnah atau mutlak. Saat mendapati hajatnya, faza'a ila shalah, bergegas menunaikan salat, langsung ambil air wudu, salat. Ya, misal kita dapati misalnya anak sakit ingin minta kesembuhan pada Allah, ambil wudu, salat. Ya, di waktu apa? Kalau waktunya pas fardu, ya tunaikan salat fardu, sampaikan hajat kita. Bacakan doa-doa yang dibimbing oleh Nabi, gitu kan? Bacakan. Di luar itu ada salat sunnah, waktu duha, salat duha. Di waktu-waktu yang umum, ini ada operasi anak, salat. Ambil wudu, salat, minta solusi sama Allah. Salat apa yang kita tunaikan? Wudu, salat wudu, selesai wudu, salat, gitu kan? Setelah itu sunnah, minta hajatnya. Dalam sujud kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta solusi, minta kebaikan, minta syifa, minta kesembuhan, dan sebagainya. Nah, ini jawabannya teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah, walaupun mungkin singkat, tapi semoga dengan singkatnya ini Allah berikan manfaat yang luas, faidah yang banyak, yang menjawab pertanyaan mengapa kita sholat. Jadi kita punya dua jawaban dulu di awal saat ini. Jawaban pertama, sholat membuktikan kebertuhanan saya kepada Allah, mengkonfirmasi bahwa saya punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam kebertuhanan saya pada Allah, selalu ada manfaat yang saya dapatkan dalam kehidupan saya, baik di dunia sampai di akhirat. Jadi di dunianya diberikan oleh Allah jawaban dari persoalan kita, kehidupan kita. Nanti yang alam kuburnya runtut sampai ke akhiratnya. Bahkan nanti ini baru satu nih, ada 5. Ya, ini yang menjawab kenapa sholatnya sampai 5 kali itu ya dalam sehari. Nanti konfirmasi kebertuhanan setiap pergantian waktu. Kan sehari itu berganti 5 waktu. Subuh selesai, muncul kan siang. Pagi selesai kan siang. Jangan sampai nanti paginya bertuhan, siangnya tidak. Yusbihu ya mu'minan wa yudhiru kafira, ya, atau yusbihu mu'minan yumsi kafira. Ada orang yang paginya beriman, siangnya kufur, atau sorenya kufur. Gak boleh.
Kita jaga tuh betul. Pagi beriman, siang beriman, sore beriman, menjelang malam beriman, malam beriman 5 waktu. Ya, pagi subuh pembuka sudah beriman, siang beriman, sore ganti beriman, mau malam beriman juga. Malam sebelum tidur masih beriman. Jadi tidurnya pun pakai iman. Dibagi 5. 5 ini yang kita sebut subuh, zuhur untuk siangnya, asar untuk sorenya, maghrib menjelang malamnya, isya malamnya. 5. Itulah sebabnya kenapa 5 waktu sholat. Untuk menjaga kebertuhanan kita setiap berganti waktu dalam satu hari. Dan setiap 5 waktu ini terjaga kita dalam kebaikan. Karena itu kita baru belajar 1. Yang 4 lagi apa manfaat sholat dalam kehidupan. Insya Allah di kesempatan lain kita bisa kaji kembali. Teman-teman terima kasih atas perhatian di hari ini. Mohon maaf atas kekurangan yang didapati. Kalau ada kata-kata yang tidak tepat atau ada slip of tongue, misalnya kesleo dalam bicara dan sebagainya, mohon dimaafkan. Dicari kalimat-kalimat yang lebih baik lagi, lebih benar. Semoga Allah meridhai kita, semoga dibersihkan hati kita dari hal yang tidak baik, tidak elok. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk beriman kepadanya sampai kita wafat kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan semoga sholat kita mendapatkan manfaat. Dan dengan manfaat itu menghadirkan ketenangan, keberkahan, kebaikan. Dan tentu konsekuensinya kita mesti serius beragama ini. Kita mesti berjuang beragama ini. Kita mesti menikmati menunaikan seluruh rangkaian proses dalam berislam ini. Semoga bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a amalina salihah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.